الذي قال صلى الله إلى ركبي إذ الكريم وتجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعند من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تكنتي من زلة نفسها إن الكبائر في الكفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas pada bab tentang penjelasan banyaknya jalan untuk menuju kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-15 dari bab itu, atau hadis yang ke-131 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis ashar. Anhu ay an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala man yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khata' ilal masajidi wa intizarus salati ba'da shalat fadzalikumur ribat. Rawahu Muslimun. Pada hadis yang ke-15 ini, dalam bab penjelasan tentang jalan menuju kebaikan, yang sanadnya sama dari Abi Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum. Ya. Jadi di sini ada kata atau kalimat ala. Ya. Nah, dalam ilmu balaghah di sini jelaskan ala di sini merupakan adatu istiftah.
Ya, adat istiftah artinya huruf yang digunakan untuk memulai suatu ucapan ataupun perkataan. Ya. Nah, apa maksud ataupun tujuan Nabi menggunakan kata ala di sini? Ya, tujuannya adalah liyan tabihasami' lima ba'daha. Ya, jadi tujuannya adalah agar orang yang mendengar itu memberikan perhatian, ya, tuh apa yang setelah diomongin tadi. Jadi orang yang diajak bicara ini benar-benar apa? Perhatian ya terhadap apa yang dia dengar tadi. Ya, artinya omongan ini biar jadi apa ya? Perhatian buat dia. Ya, karena adat di sini adalah huruf al-istiftah atau kata yang digunakan untuk memulai suatu ucapan. Ya. Nah, Nabi katakan ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ya ala ma yamhullahu bihi al-khataya ya terhadap suatu amal yang mana amal tersebut apa ma yamhullahu bihi al-khataya akan menghapuskan segala apa dosa-dosa kalian. Ya, sini dimaksud dengan al-khataya adalah bimakna ya yughfar. Artinya diampunin. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan memberitahu suatu perbuatan yang mana perbuatan ini kalau kalian lakukan maka dosa-dosa kalian bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Pertama dosa kita bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarfa'u bihi darajat. Ya, yang kedua kalau nih perbuatan atau amal ini kalian lakukan maka ya yurfa' bihi darajat akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ya diangkat derajat di sini adalah ay al manazili bil jannah. Ya, yaitu tempat di mana Allah akan menempat kalian di mana? Di surga nanti. Ya, ketika kita melakukan amal ini, tempatnya Allah akan tinggikan lagi. Ya, jadi seandainya kita kan mengharap kita agar dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Surga apa itu? Surga Firdaus. Jannatul Firdausil A'la. Ya kan? Jadi surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ya, itu kan tingkatan surga itu bermacam-macam. Ya, tuh ada yang paling rendah naik level kedua, level 3, level 4, level 5, level 6 sampai level ke-7. Ya. Nah, ketika kita contohnya Allah masukkan kita ke level 1. Ya. Tapi dengan sebab kita melakukan perbuatan atau ini amal, maka Allah akan naikkan level di surga kita nanti. Ya, itu yang kedua, ya, jaminan dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menawarkan atau memberikan kabar terhadap suatu amal yang begitu mulia ya sehingga dosa-dosa kita bakal diampunin kata para sahabat, kemudian derajat kita bakal diangkat ya. Nah, yang nawarin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, mereka menjawab, siapa nih mereka? Para sahabat menjawab, bala. Ya, mau dong ya Rasul. Ya, artinya tentu mau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh.
Nah, kata bala di sini li ijabin nafi al-mazkur fi su'al aidulluna ala zalika ya Rasulullah. Artinya kalau begitu tunjukin kepada kami ya Rasul tentang amal yang bisa mengampuni dosa kami dan akan mengangkat derajat kami di mana? Di surga. Ya. Apa jawab Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam isbabul wudu. Ya. Apa maksudnya? Isbabul wudu ini ai isti'abu a'dha'i bil ghusli wal mashi wa istifa'i adabihi wa mukammalatiha. Ya, artinya yang dimaksud isbag al-wudu adalah apa? Menyempurnakan wudu. Ya, jadi kita disuruh apa ya? Menyempurnakan wudu kita. Ya, kan Nabi sudah menunjukkan di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita melaksanakan wudu, apa sunnah Nabi coba? Ya, yang pertama kita disuruh apa? Ya, membaca bismillah. Ya, kemudian apa? Mencuci kedua tangan kita. Ya, sebelum kita mulai wudhu. Ya. Yang ketiga taslisul a'dha. Ya, apa? Meniga kalihan basuhan anggota wudhu kita. Ya, jadi anggota wudhu yang kita basuh itu sunnah Nabi suruh diapain? Dibasuh sebanyak 3 kali. Tuh, ya. Nah, ketika kita ya melaksanakan atau menyempurnakan wudhu kita dengan sebaik-baiknya, ya saat kapan itu? Ya, alal makarih. Ya, nah, kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudhu kita adalah alal makari di waktu-waktu yang sangat kita yang benci. Ya. Jadi kita kan Pak contohnya saat lagi musim dingin. Contohnya tuh. Ya, kita kan wudhu pengen apa tuh? Perasaan kita pengen cepet-cepet. Ya, kita pengen apa? Basuhan yang kita basuh sekedarnya sajalah. Ya, tuh. Tapi buat orang yang pengen mendapatkan yang namanya ya ampunan dari Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, orang tersebut tetap ya mereka apa? Menyempurnakan wudhu yang mereka lakukan. Tuh. Jadi jangan ada terkesan yang namanya kita wudhu itu terburu-buru. Ya, apalagi ada istilah kayak orang tua kita bilang dulu apa? Lu wudhu cepet banget kayak capung cebok. Nah, kan gitu. Ya. Ya, apa? Saking cepetnya itu istilah orang tua kita kayak capung cebok. Ya. Saya juga belum pernah ngelihat capung kalau cebok kayak gimana itu. Ya, tuh kata ada yang bilang capung tuh kalau cebok cuma ngentukin pantatnya di air, tut, nah itu udah cebok namanya tuh. Ya, jadi kalau kita tuh wudhu seperti yang diibaratkan oleh orang tua kita seperti capung cebok, nah bagaimana wudhu kita bakal apa? Isbal, sempurna. Ya, sedangkan di saat waktu-waktu yang sulit buat kita aja Pak. Ini memang yang namanya wudhu itu bukan suatu hal yang gampang berat. Ya, contohnya aja Pak, kita lagi ya melakukan sesuatu itu, ya kita pengen banget jaga wudhu, tahu-tahu kita buang air kecil, tahu-tahu kita keluar angin, ya biasanya tuh kita rajin nggak pengen wudhu lagi, berat biasanya itu. Ya, justru nih ketika kita melawan ya kondisi yang memang susah, yang sulit, yang berat bagi kita untuk berwudu, maka wudu yang seperti itu tuh yang bakal menjadikan apa? Yughfar az-dzunub.
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yurfa'ad darajat, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga kelak nanti. Tuh, ya. Ah udahlah, wudu ya, malas lagi dingin banget. Ah udahlah, wudu terbatal lagi. Nah, emang tuh ya cobaannya itu emang apa? Berat. Ya, ada saja tuh ujian-ujian yang bakal kita dapetin. Kenapa, Pak? Ya karena yang namanya kebaikan itu pasti banyak apanya? Cobaan-cobaannya. Banyak ujian-ujiannya, ya. Nah, makanya jaminannya itu ya apa? Enggak gampang untuk kita dapetin, ya. Untuk kita apa? Tetap menjaga wudhu kita, menyempurnakan wudhu kita meskipun di waktu-waktu yang sulit ya yang kita hadapi saat itu. Ya, coba aja tuh. Jangan jauh-jauh lah. Ketika kita akan tidur kan kita disuruh ngapain, Pak? Sunnahnya wudhu kan? Ya, tuh orang yang berwudhu sebelum tidur, ya itu kan ada keistimewaan yang Allah bakal berikan kepada siapa? Kepada tuh orang yang berwudhu sebelum tidur. Ya, ada riwayat mengatakan orang yang ketika dia tidur, laqaddarullah dia meninggal dunia, maka orang itu dikatakan matinya mati syahid. Tuh. Ya, yang kedua, orang itu bakal diapain? Dijagain oleh para malaikat. Ya, yang ketiga, orang itu bakal dilindungi dari kejahatan-kejahatan, baik kejahatan jin dan kejahatan manusia. Tuh, ya. Yang keempat, seorang ketika bangun tidur apa? Dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak. Kita yang kelihatannya ringan aja, tapi kadang-kala kita anggap sepele. Padahal apa? Karunia-nya, ya, keutamaannya itu sangat apa? Sangat banyak yang Allah bakal berikan. Ya, kita kan biasanya tidur tuh, ya, langsung ngedoprak aja dah tidur. Ya, jangankan wudhu, kadang kita nggak gosok gigi, ya, nggak cuci kaki, ya, nggak cuci muka dari mana-mana. Ya, padahal ini adalah apa? Sunnah ataupun anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus sadar ketika Nabi menganjurkan, berarti di balik anjuran itu ada apa? Ada keutamaan-keutamaan yang bakal kita dapetin. Ya, tuh. Makanya sekali lagi lah, kalau bisa sebelum kita tidur kita ngapain? Wudhu dulu. Nah, ya, yang masalah nanti kita ngapa-ngapain itu urusan lain. Yang penting saat kita mau tidur, kita ngapain? Berwudu terlebih dahulu. Baik, itu yang pertama, ya, agar apa? Dosa kita diampunin dan derajat kita diapain? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang apa? Yang kita benci itu. Yang kedua, yang akan kita dapati dengan sebab ya kita apa melakukan yang kedua apa itu? Wa kasratul khuta ilal masajid. Ya. Tuh. Apa maksudnya kasratul khuta ilal masajid? Kita memperbanyak langkah-langkah kita menuju ke masjid. Ya. Jadi Pak, kita ini berjalan kaki. Ya, ketika kita keluar dari rumah menuju masjid, itu bakal diapain? Bakal diampunin dosa-dosa kita dan bakal diangkat derajat kita nanti di surga. Ya, maka kan dalam sebuah riwayat tuh ketika itu ya para sahabat tuh apa ya? Ya, ada yang merasa iri kepada sahabat yang lain ketika rumah-rumah mereka apa ya dekat dengan masjid. Ya, sahabat yang lain ngeluh kepada Nabi, ya Rasul, ya enak banget tuh si Fulan katanya rumahnya dekat dengan masjid. Ya, kapan waktu dia bisa ngapain? Datang ke masjid. Tuh, ya.
Kata Nabi, ya, kamu jangan iri. Justru kalian nih yang tinggalnya jauh dari masjid, sebanyak langkah yang kalian lakukan, sebanyak itu pula dosa-dosa kalian bakal diampunin. Sebanyak itu pula derajat kalian bakal diangkat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Para sahabat ketika Nabi ya mengucapkan kata yang seperti itu, ya akhirnya mereka apa? Oh gitu ya Rasul. Ya dah, kalau gitu kami nggak mau dah pindah ya, biar kami ya ketika jauh dari masjid ya dan akan menuju ke masjid itu langkah kami semakin apa? Semakin banyak tuh ya. Nah, ini salah satu asbabul wurud ya, sebab-sebab turunnya hadis yang apa? Yang menyatakan apa? Orang yang tinggal di jauh dari masjid justru pahalanya lebih banyak ketimbang orang yang tinggal dekat dengan masjid ya. Ya, masalah dia itu dekat atau jauh sebenarnya sih orang sekarang tuh nggak jadi masalah. Ya, yang masalah ini orangnya mau ke masjid apa kagak? Ya, ada orang dekat sama masjid nggak jamaah, nggak hadir di masjid, banyak nggak? Banyak banget. Ya, padahal rumahnya itu dempet dengan masjid, ya, rumahnya paling berapa meter dari masjid, ya, karena ini bicara apa? Bicara hati. Ya, kalau orang nggak ada apa tuh yang namanya keinginan untuk berbuat baik, apapun yang mereka lakukan kadang berat bagi mereka. Ya, jangankan jauh, maaf, jangankan dekat, ya, apalagi ya jauh, mereka akan berat melangkahkan kakinya untuk menuju apa? Baitun min buyutillah. Tuh, ya. Baik. Ada satu hadis di sini Nabi katakan, ya, dia rukum tuktab asarukum. Ya, tuh. Rumah-rumah kalian akan dicatat ya tentang apa? Asarukum, bekas langkah-langkah kalian. Ya, itu akan menjadi catatan itu buat kita. Ketika kita ngapain? Melangkahkan kaki kita menuju kemana? Ke masjid. Itu perbuatan yang kedua, yang akan dosa kita diampunin dan derajat kita diapain? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita menuju ke masjid. Nah, yang ketiga adalah wantizarus shalah. Ya, yang akan menyebabkan dosa kita diampunin dan derajat kita diangkat adalah apa? Intizarus shalah ba'da shalah. Ya, apa itu maksudnya? Intizar, menunggu antara satu sholat kepada sholat yang berikutnya. Ya, di sini jelaskan ai waqtiha au jama'atiha. Ya, dia nungguin waktu salat yang dia kerjakan untuk ngapain? Nunggu waktu salat yang berikutnya. Ya, maksudnya bukan kita duduk aja di masjid, enggak. Ya, artinya saat kita sedang ngapain aja tuh, ya, ketika datang panggilan ya untuk kita melaksanakan sholat, maka kita segera melakukan sholat. Itu artinya apa? Ini yang dimaksud dengan intizarus sholat ba'da sholat, ya. Karena di sini dijelaskan ba'da sholat maksudnya munfaridan au fi jamaah. Baik sholat yang dia lakukan itu secara munfarid, apa itu munfarid? Sendirian, au jamaah, atau sholat yang dia kerjakan itu secara berjamaah. Yang penting dia nungguin waktu sholat. Ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, langsung tuh, ya, nggak ada istilah ngapain nunda waktu sholat tuh, ya. Karena kan kondisi orang beda-beda, ya. Ada orang yang memang apa? Dia
pengen banget melaksanakan setiap 5 waktu sholat tuh pengen dilakuin secara berjamaah. Ya, ada orang yang memang yang memiliki kesibukan. Kesibukan bukan berarti dia buat-buat. Ya, bisa jadi saat dia berada di perjalanan, ya, ataupun ada sesuatu yang menyebabkan dia itu nggak bisa ikut berjamaah. Ya, akhirnya dia melakukan apa? Sholat secara munfarid, ya, sendiri. Boleh nggak? Ya boleh. Ya, kalau itu kan masalah apa? Ganjaran, pahala, ya. Seberapa besar Allah akan berikan ketika orang sholat berjamaah, ya, dan seberapa besar ganjaran ketika orang sholat secara sendirian. Itu, ya. Maka dikatakan munfaridan au jamaah. Wazalika bi an yajlisa fil masjid. Ya, tuh. Ya, yang demikian itu kita nunggu waktu sholat satu yang sholat berikutnya, baik kita nunggunya di masjid, ya, au fi baitihi atau di rumahnya, au suqihi atau di pasar, ya kan? Pasar juga enggak menutup kemungkinan, ya, buat kita itu nunggu waktu sholat yang berikutnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Yang pasti kita jangan pernah ngapain? Menunda-nunda waktu untuk kita mengerjakan sholat saat kita mampu untuk kita kerjakan. Ya, jadi jangan kita bilang antar aja dah. Ya, waktunya kan muasa, waktunya itu luas. Ya, kecuali waktunya itu mudayyak, waktunya udah sempit. Ya, bukan masalah itunya nih. Ya, kan ada dalam hadis dikatakan itu apa? Yang mengangkat derajat kita adalah apa? Ya, as-salatu ala waktiha. Ya, kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ya, artinya jangan kita tunda-tunda, tar aja dah. Ya, nah itu. Nah, kita nunggu waktu sholat yang berikutnya itu nggak mesti kita tunggu di masjid aja. Di rumah juga kita boleh. Au fi suqihi, di pasar juga boleh, tuh kan? Au dikatakan lagi di mana tuh? Ya, boleh juga selain di masjid, di rumah ataupun di mana? Di tempat-tempat lain, yaitu apa? Au syuklatihi, atau di tempat pekerjaannya dia. Ya, di kantor kita boleh gak nungguin waktu sholat berikutnya? Ya boleh. Ya, nggak mesti kita harus ngapain? Ya, nungguin di masjid doang. Ya, kita lagi kerja sibuk kayak apa nih? Dengar azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bersegera, ya, untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu mengerjakan sholat, tuh, ya. Jadi di mana saja kita bisa untuk melakukan yang namanya apa? Intizarus shalah ba'das shalah, menunggu satu waktu sholat menuju sholat yang berikutnya, ya. Nah, Nabi katakan, ya, ketika kita sudah melakukan dua amal itu, fazalikumur ribat, ya, maka yang demikian itulah kalian harus apa? Menjaganya atau mengusahakannya atau menyempurnakan tuh dua amal ini, ya. Apa tadi yang pertama? Tiga, maaf. Ya. Apa yang pertama? Isbaghul wudu. Ya, menyempurnakan wudu kita. Yang kedua apa? Wa qasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Dan yang ketiga adalah apa itu? Intizarus shalah ba'das shalah. Kita nungguin waktu sholat antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya, tuh, ya. Jadi maksudnya adalah lita'alluqi fikrihi wa qalbihi biha. Ya, jadi hatinya itu, pikirannya itu apa? Benar-benar apa? Ya? Nyantel dengan apa? Waktu-waktu sholat. Ya. Tuh, ada Pak, kita lihat ada orang seperti itu tuh. Ya, luar biasa aja. Dia lagi ngapain aja tuh. Siapapun ada tamu yang datang, kalau udah namanya azan berkumandang, ditinggal. Ya, diizin, ayo kita sholat dulu yuk. Ya, ayo kita ke masjid dulu yuk. Ada orang kayak gitu, sangat luar biasa itu.
Kenapa? Kenapa dia itu seperti itu? Karena dia mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Agar apa? Dosa-dosanya diampunin dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi ya yang namanya ya suatu apa namanya pahala atau ganjaran yang kita akan gapai atau kita dapat memang nggak gampang. Ya, pasti di situ bakal ada apa? Cobaan-cobaan, ada ujian-ujian. Ya, itu. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Nabi ini bukan suatu hal yang gampang, ya. Gampang bagi orang yang apa? Yang mau mengerjakan. Berat bagi orang yang apa? Yang nggak mau mengerjakan. Ya, karena kita kan yang namanya untuk melakukan kebaikan itu kita akan berperang melawan apa? Hawa nafsu kita. Ya, nafsu kita itu kan masih banyak kecenderungan kepada apa? Kepada dunia. Ya, contohnya kita lagi bisnis saja tuh. Kita lagi ngobrolin bisnis panjang lebar, ada azan, apalagi bisnisnya yang menjanjikan. Ya, mau ada apapun yang terjadi, ya, kita masih banyak apa ya? Lebih mementingkan urusan apa ya? Dunia kita. Ya, ntar aja dah baru azan, ya, sholat zuhur mah waktunya panjang, ya, tuh, ntar aja dah baru qomat, ya, ntar aja dah imam baru takbiratul ihram, ntar aja dah baru 1 rakaat, ntar aja dah baru tahiyat awal, ntar aja dah baru rakaat terakhir, ntar aja dah baru apa tahiyat akhir, ntar aja dah baru salam tuh imam, pokoknya waktunya panjang dah. Nah, itu godaan-godaan seperti itu memang ada dalam diri manusia. Ya, makanya wajar saja Nabi mengatakan apa? Yang namanya perang melawan hawa nafsu itu adalah perang yang sangat apa? Yang sangat besar. Ketimbang kita perang melawan musuh di medan pertempuran itu masih kalah dengan peperangan yang kita lakukan yaitu perang melawan hawa nafsu. Ya, itu lebih berat ketimbang kita menghadapi musuh di medan pertempuran. Ya, selesai sudah apa? Hadis yang ke-15 ya. Kemudian hadis yang ke-16 ya, an Abi Musa Al-Asy'ari. Ya, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Ya, Nabi bersabda, man shalla al bardaini, ya, barang siapa yang melaksanakan sholat di 2 dingin. Ya kan? Orang mengatakan bardun itu kan dingin. Barda ini berarti dua dingin. Ya. Nah, kenapa sholat nih 2 waktu ini dikatakan bardaini? Summiya bardaini dikatakan waktu 2 dingin ini li'annahuma yusalliyani fi bardin nahar. Ya, karena 2 sholat ini dilakukan apa? Ya, bardin nahar. Ya, cuaca yang dingin ada di waktu siang. Ya kan? Itu. Wa huma tarafahu hina yatibul hawa. Saat cuaca saat itu adalah dalam keadaan apa itu? Sejuk. Enak. Ya, itu. Nah, salat apa yang dimaksud dengan salat 2 dingin? Para ulama ada yang mengatakan yaitu salat apa? Asar dan subuh. Ya, salat asar dan salat subuh. Ya, ada yang mengatakan salat isya dan subuh. Ya, tapi kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksud salat 2 dingin adalah salat di waktu salat asar dan salat subuh. Ya, jadi permulaan waktu udara yang sejuk yang akan kita rasakan itu waktu kapan? Asar. Ya, tuh udara udah mulai enak tuh dah. Ya, panas kagak, dingin kagak. Ya, sholat yang paling enak, wah itu sholat apa? Subuh. Ya kan? Itu udah jelas dah tuh.
ya, subuh adalah waktu yang paling apa? Ya, paling apa namanya itu memiliki keutamaan ya yang beda dengan waktu-waktu yang lain. Dari segi cuaca, waktu subuh kan enak gitu. Ya, saat kita bangun tidur, ya apalagi kita tinggal di daerah-daerah yang dimana masih banyak apa? Tumbuhan ataupun pohon-pohon. Ya, itu kita merasakan saat kita nginep contohnya di villa puncak sana dah. Ya, kita merasakan apa ya? Ya, cuaca yang begitu apa ya? Segar, ya, yang begitu sejuk yang kita rasakan di waktu kapan? Di waktu subuh. Tuh, ya. Nah, makanya ketika nih orang mampu menjaga dua sholat nih, baik itu sholat asar ataupun sholat subuh, karena cobaannya itu sangat luar biasa, Pak. Ya, waktu asar biasanya kan orang lagi ngapain tuh? Sedang capek-capeknya pulang kerja. Ya, habis pulang kerja di tengah perjalanan yang dihadapi macet yang begitu sangat, ya, tenaga yang begitu habis terkuras, ya, pulang dari pekerjaan. Ketika kita melakukan sholat asar, makanya jaminannya itu apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga subuh. Berat Pak waktu subuh ini. Ya, apalagi musim hujan seperti sekarang ini nih. Ya, kalau bukan adanya dorongan iman yang kita miliki, bukan adanya apa tuh, ya, keyakinan yang kuat terhadap ganjaran yang begitu besar yang Allah akan berikan, kita bakal biasa-biasa aja nih. Ya, kayak sholat subuhnya itu antar aja lah. Ya, padahal waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab. Ya, waktu yang ketika kita melakukan amal-amal itu diapain? Disaksikan oleh para malaikat tuh. Makanya apa? Jaminannya berupa surga kalau kita ngapain? Menjaga dua waktu sholat ini. Baik itu sholat asar ataupun apa? Sholat subuh. Ya. Di sini dikatakan ya annahu iza hafaza alaihima kana asyaddu muhafaza ala ghairihima. Ya, kita ya menjaga sholat 5 waktu itu penting. Ya, suatu yang sangat perlu. Tapi ketika kita menjaga 2 waktu yang khusus ini itu lebih penting lagi, yaitu sholat asar dan apa? Sholat subuh. Ya. Jadi saya katakan kila al-murad bil bardai, yang dimaksud sholat 2 dingin adalah sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Ada yang mengatakan, tapi tadi saya katakan pendapat yang paling kuat adalah sholat apa? Asar dan sholat subuh. Karena waktu itulah waktu yang paling berat bagi seseorang untuk mengerjakan 2 sholat ini. Subuh jelas rasa ngantuk, cuaca yang dingin banget. Asar jelas orang lagi sedang capek-capeknya. Ya, pulang dari kerja, dari mana itu biasanya kan asar, ya. Makanya kayak lagi Nabi memberikan suatu apa? Jaminan berupa apa? Surga ketika orang tersebut mampu menjaga dengan sebaik-baiknya 2 waktu sholat ini, baik sholat asar dan sholat subuh ataupun sholat isya dan sholat subuh. Ya, artinya sih kita disuruh menjaga 5 waktu, tapi untuk 2 sholat ini kita apain? Kita khususkan untuk kita apa? Kita jaga 2 waktu sholat ini, maka insya Allah Allah akan apa? Memberikan ganjaran berupa surga yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Selesai hadis yang ke-16. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-17 anhu ay an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan rawahul Bukhari. Ini Pak. Ya, ada satu hadis Nabi katakan idza maridal abdu, apabila seorang hamba ya sedang sakit, ya, au musafara, ya, au safara, atau dia sedang melakukan apa? Perjalanan atau bepergian,
kutibalahu maka akan dicatat baginya mislu maka ya'malu mukiman sahihan. Allah akan mencatat seperti orang yang ngapain? Yang menetap, artinya dia melakukan amal seperti orang dalam apa ya? Tidak bepergian atau tidak dalam keadaan sakit. Ya. Contohnya Pak, maksudnya begini. Ketika kita sehat, ya, ibadah kita getol banget tuh. Baca Quran setiap habis sholat 5 waktu nggak pernah kita tinggal, ya. Kemudian kita berzikir, kemudian kita wirid, kemudian kita melakukanlah hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi satu ketika kita sakit, ya, atau kita dalam keadaan musafir bepergian, ya, meskipun kita nggak ngelakuin seperti layaknya kita lakuin saat kita dalam keadaan menetap atau nggak kemana-mana atau dalam keadaan sehat, kita tetap dicatat oleh Allah seperti kita ngelakuin amal-amal tersebut meskipun kita nggak ngelakuin. Kenapa ya? Karena kita sudah membiasakan atau apa? Istiqomah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut. Itu enaknya tuh. Ya, seperti kita biasa puasa Senin Kemis. Ya, tahu-tahu kita sakit, jadi nggak puasa Senin Kemis. Tetap tuh kita dicatat sama Allah seakan-akan kita melaksanakan puasa Senin Kemis. Ya, kita biasa sholat subuh berjamaah di masjid. Biasa habis Sabtu terus habis sholat subuh hari Sabtu kita ngaji. Tahu-tahu kita sakit atau kita dalam perjalanan lagi ada urusan, tetap tuh kita dicatat tuh Pak. Karena apa? Karena kita biasa ya melakukan apa? Kebaikan-kebaikan tersebut tuh Pak. Itu indahnya Islam seperti itu tuh. Ya, sesuatu kebaikan yang kita lakukan ya suatu saat kita nggak melakukan karena adanya uzur, baik itu sakit atau kita dalam perjalanan, tapi Allah catat seakan-akan kita sudah melaksanakan kebaikan. Tapi kalau untuk sesuatu kejahatan, Allah nggak akan catat sebelum kita ngapain melakukan kejahatan tersebut. Tuh. Ya, indahnya agama Islam tuh tidak akan apa menyia-nyiakan hamba atau umat atau apa pemeluknya untuk melakukan apa kebaikan sekecil apapun. Makanya pantas bab yang lagi kita baca ini adalah fi bayani kasratul turuq ya al khair, ya, penjelasan banyaknya jalan kita untuk menuju mana? Menuju kebaikan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cukup kita baca 3 hadis. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita, menjadi pendorong kita untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, agar kita mendapatkan fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya.